Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabrika Zara MZ. Saya berasal dari kelas 19A. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Inovasi Pendidikan. Soal yang pertama, inovasi adalah spesies dari genus atau perubahan. Secara umum, sepertinya berguna untuk mendefinisikan inovasi sebagai perubahan yang disengaja, baru, spesifik, dan yang dianggap lebih efektif dalam mencapai tujuan sistem. Dari sudut pandang buku Inovasi dalam Pendidikan, tampaknya membantu untuk menganggap inovasi sebagai sesuatu yang diinginkan dan direncanakan, bukan sebagai hasil sembarangan. Pentingnya inovasi ini pada dinamisasi pendidikan di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman. Menurut saya tepat menggunakan istilah inventation, karena inventation adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi yang baru. Tepatnya menggunakan istilah inventation ini karena perlunya ada penemuan baru terhadap teori pelajar serta teori pendidikan kita untuk membuat perkembangan terhadap hasil belajar serta memenuhi kebutuhan dan tuntutan pendidikan kita seiring dengan perkembangannya zaman kita pada saat ini. Juga agar adanya kreasi baru untuk penyelesaian masalah-masalah pembelajaran agar mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Penerimaan inovasi adalah salah satu bukti masyarakat yang modern. Jawaban dari soal kedua yaitu menyadari, memahami, memilih, mencoba, mengesahkan, menerima, dan mengambil tindakan. Alasan saya mengambil proses inovasi ini adalah tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Sebelum inovasi dapat diterima, harus sudah menyadari bahwa ada inovasi, dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi. Lalu timbul masalah mana yang dulu tahu dan sadar ada inovasi atau merasa butuh inovasi. Jawaban dari soal ketiga, perubahan yang begitu cepat dalam dunia pendidikan merupakan inovasi, di mana perubahan ini menerapkan inovasi-inovasi agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang kondusif, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Inovasi menggambarkan penemuan yang dijadikan untuk memecahkan masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Jadi, inovasi dalam bidang pendidikan adalah inovasi yang dipakai untuk memecahkan masalah pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran atau untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jawaban dari soal nomor 4, adanya inovasi pendidikan jelas merupakan pemecahan masalah terhadap pendidikan yang masih ada kurangnya. Jika masih adanya kekurangan yang terdapat pendidikan, saya rasa itu merupakan dari kurang utuhnya inovasi diterapkan kepada pendidikan itu tersebut. Karena inovasi merupakan gagasan atau ide untuk memecahkan masalah pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kemanfaatan inovasi ini sangat berguna untuk perbaikan pendidikan yang memiliki kendala atau masalah dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Jawaban untuk soal nomor 5, dalam memperkirakan konsekuensi atau akibat dari inovasi adalah pekerjaan sulit. Ide-ide baru di masyarakat seringkali diterima berdasar kepercayaan atau keyakinan
bukannya berdasarkan alasan-alasan rasional atas dasar pertimbangan tentang konsekuensinya. Akibat telah dapat diduga bahwa walaupun banyak inovasi dalam berbagai bidang telah diupayakan, tetapi hanya sedikit terjadinya perubahan. Banyak ide-ide baru yang dipromosikan dan diadopsi, tetapi pembaharuan atau perbaikan di berbagai bidang telah tetap belum dampak hasilnya. Banyaknya inovasi di masyarakat memiliki tingkat keuntungan relatif yang rendah. Meskipun inovasi demikian diadopsi oleh banyak orang, namun kemudian ditinggalkan. Konsekuensi langsung adalah suatu inovasi mempunyai pengaruh yang segera terhadap individu atau suatu sistem sosial. Sedangkan konsekuensi tidak langsung adalah inovasi yang memberikan pengaruh yang tidak segera. Konsekuensi langsung suatu inovasi pendidikan menghasilkan perubahan-perubahan sistem sosial yang terjadi sebagai respons segera penyebaran suatu inovasi. Konsekuensi tidak langsung adalah perubahan-perubahan dalam sistem sosial yang terjadi sebagai hasil konsekuensi langsung suatu inovasi yang masih memerlukan upaya tambahan dan prosesnya masih memerlukan waktu yang lebih lama. Konsekuensi langsung sebuah inovasi merupakan perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi secara langsung dari sebuah inovasi. Sedangkan konsekuensi atau akibat tidak langsung merupakan perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi sebagai hasil dari konsekuensi langsung suatu inovasi. Untuk jawaban dari soal nomor 6, peran inovasi pendidikan dalam meningkatkan profesional guru seperti adanya host training, program magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya, pembinaan internal oleh sekolah, dan pendidikan lanjut, serta seperti pendidikan profesional guru atau PPG. PPG ini merupakan bentuk dari pendidikan lanjut yang dapat dilaksanakan setelah program sarjana dan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Program PPG ini sendiri merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan atau S1 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru, agar menguasai kompetensi dasar guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidikan profesional. Untuk jawaban soal dari nomor 7 yaitu penanda pembelajaran inovatif yang efektif dan efisien. Yang pertama, metode investigasi, melatih kemampuan menulis laporan, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan kerja kelompok. Melalui kegiatan investigasi tersebut, peserta didik dituntut untuk aktif dan kreatif. Lalu ada metode inquiry, adalah metode yang melibatkan peserta didik dalam proses pengumpulan data dan pengujian hipotesis. Guru membimbing peserta didik untuk menemukan pengertian baru, praktek keterampilan, dan memperoleh pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar mereka sendiri. Dalam metode inquiry ini, peserta didik belajar secara aktif dan kreatif untuk mencari pengetahuan. Lalu adanya metode discovery learning, merupakan strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah secara intensif di bawah pengawasan guru. Pada discovery ini, guru membimbing peserta didik untuk menjawab atau memecahkan suatu masalah. Discovery learning merupakan metode pembelajaran yang kognitif yang menuntut guru lebih kreatif menciptakan situasi yang dapat membuat peserta didik belajar aktif menemukan pengetahuan sendiri. Lalu adanya pembelajaran berbasis masalah, merupakan pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, juga memfasilitasi
penyelidikan, dan membuka dialog. Lalu yang terakhir ada metode problem solving. Sangat potensial untuk melatih peserta didik berpikir kreatif dalam menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Baiklah, sekian jawaban saya dari ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.